Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat pagi pendengar Kardopa. Di jam 9 pagi waktunya Desi hadir kembali menemani Anda. Tapi hari ini ada spesial talk show menuju Pilkada Wali Kota Medan. Kita sudah kedatangan tamu sih di sini ya. Tapi kita hari ini mengenal sosok calon Wali Kota Medan 2024, periode 2024 sampai 2029. Nah, rempong ya. Seperti biasa Desi akan ditemani oleh produser kita ada Pak Peter Manopo untuk pagi hari ini. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang pilkada nih pendengar Kardopa, udah pada tahu juga untuk pendengar Kardopa kalau di bulan November nanti akan ada pesta demokrasi pilkada serentak. Nah, Kota Medan sebagai ibu kotanya Provinsi Sumatera Utara di tahun 2024 ini akan melaksanakan pilkada pemilihan wali kota salah satunya yang tahapannya ini sudah dimulai dan sekarang sudah dalam proses menuju pada penetapan pasangan calon oleh KPUD Medan. Itu rencana tanggal 22 September 2024 nanti ya. Ada 3 pasangan calon yang berkompetisi di Pesta Demokrasi kali ini dan untuk pencoblosannya nanti akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Dan kita masyarakat Kota Medan tentu akan sangat berkepentingan di sini untuk mengenali para pasangan calon baik itu sebagai calon wali kota maupun wakil wali kota ya, agar kita dapat mengetahui lebih jelas lagi, lebih jauh lagi tentang siapa yang akan kita pilih nantinya didasari pada visi misi pasangannya, rekam jejaknya, serta apa dan siapa pasangan calon tentunya ya. Di Special Talk Show menuju Pilkada Wali Kota Medan 2024 dengan topik mengenali sosok calon wali kota Medan 2024-2029. Di studio kita sudah menghadirkan seorang pria kelahiran 20 Oktober 1961 yang di tahun 1987 sampai 1999 ini menjadi anggota DPRD Deli Serdang. Kemudian lanjut di tahun 1999 sampai 2004 menjadi anggota DPRD Sumatera Utara dan selanjutnya di tahun 2019 sampai 2024 terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumur 1 dan tergabung dalam fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Siapakah beliau? Langsung aja kita sapa untuk pagi ini ada Bapak Haji Hidayatullah SE, calon wali kota Medan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya Pak introduksinya, tenang Pak. Lanjut. Biar kita tahu dulu nih, soalnya kita kan kalau mau memilih siapa yang akan menjadi wali kota kita ke depannya, kita harus tahu dulu nih sosoknya seperti apa, rekam jejaknya bagaimana gitu ya Pak ya. Ada Pak Peter Manopo juga, produser kita pagi hari ini akan ngobrol juga dengan Pak Hidayatullah nanti. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Desi, selamat pagi Pak Hidayat. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Senang ketemu Bapak hari ini. Ya. Senang sekali kami bisa Bapak di sini. Sudah lama nggak ketemu sama Pak Peter ini. Gitu. Waktu DPRD provinsi selalu ketemu. Bicara politik Sumatera Utara dan Medan. Iya, Bapaknya udah ke DPR RI ya Pak. Oke Pak Hidayat, kita dalam topik mengenali sosok calon wali kota Medan 2024-2029. Tentu Bapak merupakan sosok yang ikut berkompetisi. Nah, dalam pandangan yang sederhana, bagaimana kita melihat kota Medan sekarang Pak? Ya, Medan yang luar biasa. Ya. Medan hebat, heterogen, lintas agama, lintas suku. Jangan lupa yang satu hal. Ini pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Di Sumatera. Ya. Luar biasa, Medan kota yang kaya. PDRB-nya, pendapatan per kapitanya itu di atas rata-rata nasional. Jadi sesungguhnya Medan ini nggak ada wali kota, nggak ada wakil wali kota, dia tumbuh. Itu hebatnya Medan ini. Apalagi ada wali kota.
tepat sentuhannya, insya Allah pertumbuhannya akan lebih progresif. Oke. Tepat sentuhannya. Iya. Berarti ada tangan-tangan yang bisa menyentuh masyarakat sekaligus juga mengajak masyarakat bagaimana membangun Kota Medan ke depan. Iya, cocok. Betul. Melalui Sentuhannya ya pilkada. Pak Fit. Iya. Tentu hadir sosok-sosok yang akan berkompetisi termasuk Pak Hidayatullah. Iya. Siapkah Pak? Iya, saya itu tumbuh besar di Medan. Jadi bagi saya Medan itu bagian yang tidak terpisahkan dari saya, dan insya Allah saya memahami Medan yang luar biasa tadi itu, yang dengan sentuhan-sentuhan tertentu yang bisa membuat Medan jauh lebih hebat dan kayaknya bisa menjadi role model buat kota-kota di Indonesia, insya Allah. Insya Allah. Jadi berarti sudah siap. Siap, insya Allah, siap. Nah, kesiapan ini kan tidak terlepas dari dukungan. Ya, Pertama mungkin dukungan dari keluarga. ya. Gimana Pak? Ya, saya udah kumpul keluarga. Kumpul keluarga besar dan mereka sudah siap dan semangatnya tidak saya duga. Karena selama ini ketika saya bermain di dunia legislatif, saya biasa-biasa saja dengan keluarga. Tapi mereka memperhatikan bahwa mungkin tugas-tugas di eksekutif ini luar biasa besar tanggung jawabnya. Lalu mereka kelihatannya punya semangat yang lebih dari biasanya. Oke. Support ya Pak ya? Iya, supportnya luar biasa. Nah, bagaimana dengan dukungan dari partai politik Pak? Terutama tentunya dari partai Bapak. Iya, sudah berjalan prosesnya. Sebenarnya kita berkomunikasi dengan partai-partai politik yang lain, tapi dinamikanya berakhir dengan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera yang merujuk kepada keputusan MK. Ya. Iya, kita punya suara 15%-an. Sementara MK itu mensyaratkan untuk Kota Medan 6,5%. Jadi kita memenuhi syarat untuk Memenuhi maju syarat, ya, Pak. berlayar sendiri. Ya, jadi berarti dukungan partai politik PKS sudah siap melayarkan pasangan Hidayatullah bersama Pak Ridho ya, Iya. untuk berkompetisi di Pilkada Wali Kota Medan. Dukungan dari yang lain Pak, adakah itu? Iya, kalau masyarakat ini kan dia tidak bisa di kapling-kapling berdasarkan partai. Oke. Beda partai, beda ketika legislatif, beda dengan eksekutif. Jadi tentu walaupun kita berkompetisi dengan kawan-kawan partai yang lain, tapi kita juga membangun kolaborasi dengan masyarakat secara luas. Kita bersama-sama dengan mereka karena kita nanti pada akhirnya akan hadir melayani masyarakat. Bukan melayani partai. Kita akan melayani masyarakat, maka kita akan membangun kolaborasi dengan masyarakat Medan tercinta. Ya. Melayani masyarakat berarti turun ke masyarakat untuk menyampaikan program-program yang akan dibuat manakala terpilih nanti. Iya. Sebagai bagian dari perjuangan memperebutkan Medan 1 dan Medan 2 tentu punya program. Iya. Tapi sebelum ke program, saya sedikit menyinggung Bapak sekarang di DPR RI kan? Iya. Komisi berapa Pak? Komisi 11. Komisi 11 bidang apa itu Pak? Bidang apa ini Pak? Ngurusin uangnya bangsa ini. Uangnya. APBN, pokoknya ribuan triliun lah yang kita urus, tapi uang orang. Uang orang. Uang rakyat, bukan uang kita. Oke. Harus hati-hati nih Pak, Oh, makanya iya. dikelola gitu. Iya, bahaya. Bahaya bener. Jangan tergoda Pak. Iya. Hampir 5 tahun di DPR Iya. RI kan? Berarti masuk ke ranah yang lain, ranah eksekutif kan? Iya. Tentu sudah memotret ranah eksekutif ini. Iya. Apa yang bisa Bapak ambilkan dari eksekutif ini? Sementara kan Bapak di legislatif. Iya. Tadi saya
saya bilang Medan ini kaya ya. Ya. Kayak. Kalau pakai data PDRB-nya itu pendapatan orang Medan itu di kisaran 300 triliun per tahun. Oke. Jadi kalau dibagi dengan penduduk, income per kapita kita itu rakyat Medan 120 juta per tahun, 10 juta per bulan. Jadi jauh di atas rata-rata nasional yang 75 juta income per kapitanya. Nah, cuma kayanya Medan itu ada sedikit persoalan. Nah, persoalannya itu adalah meninggalkan kantong kemiskinan. Oh, Ada 187 ribuan masih banyak berarti. orang miskin di Indonesia, di Medan. Di Medan. Dengan standar. Jadi standar miskin ini perlu juga tahu nih orang Medan. Standar yang 187 ribu itu 17 ribu per hari. Oh, oke. Sekitar 500-an ribu per bulan. Jadi begitu sarapan lontong pagi pakai telur, uang sisa 5.000 6.000. Sementara makannya masih ada 2 kali lagi. Makan siang, Makan malam. Nah, ini persoalan walaupun tadi masalahnya kecil, tapi kalau dilihat dampaknya ini bisa menimbulkan dampak yang besar karena dia bisa menjadi potensi gangguan keamanan, kriminalitas. Bayangkan orang nggak makan siang, nggak makan malam, mau minjam nggak dikasih, mau minta apa lagi, ujung-ujungnya, mungkin pilihannya begal. ya, ujung-ujungnya tindak kejahatan. Tindak kejahatan. Sementara ada satu kelompok yang kaya. Kalau kaya ini kan sebenarnya nggak perlu diurus. Dia sudah bisa mandiri, dia sudah hebat. Yang penting ikut aturan aja. Silakan mau jadi kaya di Medan, ikuti aturan main yang sudah disepakati. Jadi fokus utamanya bagaimana kita mengentaskan kemiskinan ini, walaupun kita tidak menafikan kehadiran backbone-nya ekonomi Indonesia khususnya Medan, UMKM. Biasanya problem mereka itu kesulitan untuk mengakses lembaga keuangan untuk menjalankan usahanya. Untuk modal terutama. Modal terutama. Nah, disinilah kita perlu hadir sehingga kita berharap pertumbuhan yang terjadi di Medan itu bisa pertumbuhan ekonomi, maksudnya pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan yang diikuti pemerataan. Jangan kaya-kaya sendiri sudah ceritanya pesawat pribadi, sementara ada orang jangankan pesawat pribadi, sepeda motor pribadi belum punya, rumah belum punya, sehingga kita yang kaya-kaya ini misalnya dengan kekayaannya tentu akan sulit meraih kebahagiaan. Kenapa? Karena akan ada potensi gangguan keamanan. Kita akan maunya Medan ini bahagia bersama, hidup sejahtera bersama. Jadi jangan ada yang maju sendiri, tinggal sendiri. Yang itu saya ingat Pak Pit ya, tahun 98, tanggal 2-3 Mei, saya masih anggota DPRD di Deli Serdang, terjadi kerusuhan. Sumber utamanya apa? Kesenjangan ekonomi. Yang kelompok tadi tidak beruntung, lalu menjarah kelompok yang sudah mapan. Nah, ini kalau dibiarkan, kita tidak akan pernah menemukan Medan yang bahagia. Oke. Kira-kira Jadi, begitu. faktor kemiskinan masih ada di Kota Medan. Iya. Dalam potret kita yang lebih besar, berarti akan mempengaruhi masyarakat. Misalnya dengan kemiskinan ini bisa lari ke katakanlah kejahatan lain. Iya. Nah, apa upaya yang perlu kita lakukan, Pak, menurut Pak Hidayat? Ya, karena kemiskinan ini menyebabkan mereka tidak berdaya. Jadi kita harus hadir dengan program-program yang bisa memberdayakan mereka. Dan kalau kita cerita fokus orang miskin, bukan berarti tidak ada dasar teori ekonominya. Karena kebetulan saya kuliah di ekonomi. Dan di DPRD saya di komisi yang terkait dengan ekonomi, termasuk di DPR RI. Kita cerita uang Indonesia yang banyak itu gitu. Jadi kalau kita
menyentuh masyarakat yang kurang beruntung atau miskin itu, secara ekonomi, setiap program yang kita lakukan yang berakibat pada pertambahan kesejahteraan mereka, maka semuanya itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan makin cepat. Kenapa? Karena pertambahan pendapatan bagi kalangan miskin pasti jadi konsumsi. Nggak kepikiran mereka nabung. Semua habis karena sekarang 17.000 nggak cukup. Naik 50.000 pun pasti habis untuk kepentingan konsumsi. Begitu bayangkan 187.000 kita bantu program untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka setiap kenaikan dari pendapatan mereka itu akan menghidupkan seluruh sentra-sentra ekonomi yang ada di Medan. Pajak-pajak kita, pasar kita. Dan kalau itu hidup, maka akan menghidupkan yang berada di belakangnya. Petani kita, peternak kita, petani sayur dari Karo. Karena memang ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu 60% itu disumbang dari konsumsi rumah tangga. Jadi kalau orang miskin kita bantu, orang kurang beruntung kita bantu, dia meningkat pendapatannya pasti akan jadi konsumsi. Nah, kalau ini bisa berlanjut, terutama yang UMKM juga ada program tersendiri, maka pertumbuhannya tadi menjadi pertumbuhan yang berkualitas, yang itu bukan saja berhenti di kualitas pertumbuhan, tapi insya Allah dia pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan pada akhirnya yang menjadi mimpi saya itu adalah kesenjangan yang makin menipis. Sehingga kita akan mendapatkan sekaligus orang kurang beruntungnya menjadi beruntung, yang tadi orang yang sudah di atas itu yang terganggu sisi keamanannya, dia akan dapatkan keamanannya. Orang yang beruntung dengan nasibnya dia mendapatkan keamanannya, sementara orang yang kurang beruntung ini perut kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi. Tercukupi dan otomatis menahan tindak kejahatan tadi. Iya, itu dia. Itu yang menjadi program. Tentu masih banyak lagi. Oh iya. Dan sudah tersusun. Iya. Kan? Tapi dari kacamata Pak Hidayat, melihat keamanan di Kota Medan, dengan munculnya berbagai katakanlah keresahan masyarakat terhadap begal misalnya. Apakah juga Bapak melihat itu sebuah potret yang ada di Kota Medan? Ya, itu potretnya. Dan masyarakat menjadi serba salah mengenai kondisi ini. Saya tuh kalau ketemu sama masyarakat, gimana nih kalau kita ketemu sama begal? Udah matiin aja Pak Ustadz. Bayangin. Dan memang itu kan kejadian. Saking marahnya karena dibegal itu. Jadi ada satu cerita misalnya ketika begal itu dikeroyok sama massa lalu meninggal, berdering HP-nya, lalu masuk pesan, ya cepat pulang. Karena anaknya berharap ayahnya segera pulang bawa beras. Itu yang ironi yang terjadi di tengah Kota Medan yang kaya tadi, yang harusnya pendapatan rata-ratanya 10 juta per bulan, itu sudah negara menengah itu 10 juta per bulan. Orang dengan 3 juta UMK misalnya sudah bisa hidup buru-buru. UMK. Iya, dan insya Allah kalau sudah buruh 3 juta kayaknya ngapain juga, kriminal gitu. Iya. Jadi itu fakta yang ditemukan di Itu Kota fakta Medan. yang ditemukan Kota Medan. Nah, kita bergeser sedikit Pak Hidayat. Iya. Menjadi calon di Pilkada Wali Kota Medan. Latar belakangnya apa sih Pak? Kenapa mau maju? Iya. Saya ini politisi ya, dari muda, mengalir saja. Jadi satu ketika dalam proses pilkada ini dipanggil sama PKS wilayah dan PKS Medan. Lalu di situ ditanya kesediaan saya untuk jadi Medan 1. Saya bilang jangan tanya kesediaan saya. Partainya siap apa enggak? Karena partai yang mengagregasi keinginan masyarakat. Mereka yang tahu masyarakat tuh maunya apa. Kalau partainya siap, saya siap. Jangan saya ditanya duluan. Jadi bermula dari situ Pak Peter. Akhirnya
partai memprosesnya. Oke. Kalau saya ditanya, saya nggak mau ngapain cari-cari kerjaan gitu kan. Nah, ini Banyak banget nih, Pak. bukan kerjaan ringan ngurus Medan ini kan. Tapi katanya Pak Wali Kota itu senang. Kemudian punya banyak fasilitas. Iya, Itu dia, Pak. itulah pengalaman saya di legislatif itu ya. Sesuatu yang bisa diperbaiki kalau orientasi kita untuk melayani masyarakat. Karena memang pada akhirnya kalau masyarakat ini bisa kita perbaiki tadi, menyelesaikan masalah-masalah itu pasti akan melahirkan kebahagiaan buat kita. Saya sudah sampai pada tahapan ya, dengan panjangnya usia politik saya, ternyata harta itu tidak mengantarkan kepada kebahagiaan. Jadi berarti ada tantangan Iya, dalam betul. kita memiliki jabatan. Maka jabatan itulah yang akan kita gunakan untuk mesejahterakan masyarakat dan Iya. umat, gitu ya. Itu yang diharapkan dari founding fathers kita mendirikan bangsa dan negara ini. Oh, baik. Nah, kemudian berjalannya waktu mendapatkan pasangan. Iya. Jodohnya gimana itu, Pak? Iya kan biasalah ya dalam proses. Bisa ketemu sama Iya. Orang nikah itu kan oke. macam-macam usaha, perkara yang jadi itu kan ketentuan Tuhan. Iya. Jadi partai itu berkomunikasi dengan banyak pihak. Saya prinsipnya hidup di negara Indonesia sudah diajarkan bisa bekerja sama dengan siapapun untuk membangun bangsa, terutama membangun kota. Nah, dalam perjalanannya yang tadi tanya sana, kontak sini, lalu akhirnya jodohnya sama Pak Yasir Ridho. Pak Yasir Ridho. Iya, Jodoh ke Pak Yasir Pak Ridho. Yasir Iya. Ridho. Jadi sudah menyatulah. sudah. Saya nggak tahu kalau kata orang chemistry ya. Iya. Iya, chemistry. Dapat. Oke. Saya nggak tahu ketika, karena prinsipnya saya orangnya terbuka, bisa bekerja dengan siapapun untuk membangun kebaikan. Tapi dengan Yasir Ridho ini memang chemistry-nya nyambung gitu. Oh, oke. Enak kalau dapat chemistry, Iya. Pak. Kerjanya enak gitu. Iya. Jangan beda sana, beda sini. Pening nanti. Iya. Jadi nyambung. Nyambung. Berarti Iya. juga dalam pandangan Pak Hidayat, Pak Ridho ini merupakan pasangan yang akan bersama-sama selama 5 tahun kalau Iya. terpilih. Iya, Iya. politisi beliau tuh politisi handal ya. Iya. Anggota DPRD provinsi, ketua KNPI. Jadi sudah biasa dengan situasi kondisi Medan yang luar biasa ini. Ya, saya juga hidupnya di sini. Lihat dari sekolahnya ya. Hidup sekolahnya di sini. Kalau dilihat nanti saya punya anak 6, lahirnya juga di sini. Artinya nggak banyak kemana-mana. Kemarin sempat musafir jalan-jalan ke Jakarta 5 tahun itu aja. Selebihnya main-mainnya di Medan. Ya jalan-jalan ke Jakarta karena tugas. Karena tugas, sebagai ya. anggota DPR. Iya. Oke. Hitung-hitung tambah pengalaman di Jakarta seperti apa gitu ya. Iya, bawa pulang untuk bekal ke Medan. Oke. Balik lagi ke tempat asal gitu. Iya. Baiklah. Kita Artinya- mau break dulu atau gimana nih, Ya, Pak? artinya Pak Hidayat mau pulang kampung. Mau pulang kampung. iya. Ingin membangun kampung halaman. Iya. Oke. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan stay tune terus. Abis ini nanti kita lanjut lagi. Tapi Anda juga bisa saksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM. Atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Mari melangkah kita optimis bersama Hidayatullah dan Yasir Ridho Lubis. Harapan baru untuk Medan yang maju, dengan semangat kita semua jadi satu. Medan berdaya, rakyatnya berjaya, ekonomi kuat, pendidikan hebat, hukum yang adil, semua turut andil, bersama berdaya, Medan berjaya. Kita ingin perubahan bukan hanya janji, dengan berdaya melangkah sepenuh hati. Maju bersama tanpa rasa ragu, Medan berdaya, kota kita semakin
semakin maju. Setiap langkah kita menuju harapan. Dengan berdaya Medan dalam genggaman. Kita berdaya, kita siap bersaing. Bersama berdaya masa depan kita jaya. Medan berdaya, rakyatnya berjaya. Ekonomi kuat, pendidikan hebat. Hukum yang adil, semua turut andil. Bersama berdaya, Medan berjaya. Kita buat pilihan. Kita bersatu untuk Medan gemilang. Dengan berdaya kita gapai semua. Medan berdaya bersama Hidayatullah dan Bang Yasin. Dengarkan Kardopa Medan. Kami tampil beda. Baik pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, kita masih di special talk show menuju Pilkada Wali Kota Medan. Mengenali sosok calon Wali Kota Medan. Kita sudah kehadiran tamu juga di sini. Udah ngobrol banyak tadi ya Pak Peter ya, bersama dengan Pak Hidayatullah, calon Wali Kota Medan kita nih. Gimana nih, ngomongin tentang program nih. Ya, kalau kita mendengar jingle tadi, kita ingin perubahan. Ya. Pasti. Apa yang mau dirubah bagi Kota Medan ini, Pak? Awalnya itu dari kesenjangan itu tadi. Oh, oke. Kalau soal program secara umum, yang harus difahami itu adalah Medan ini kan bahagian dari provinsi, provinsi bahagian dari pusat. Jadi sesungguhnya kita bukan berarti otonomi dalam artian terpisah. Kita punya RPJMN, ada RPJMD. Jadi sesungguhnya kalau program secara umum itu yang standar diperlukan masyarakat, itu sudah ada aturan mainnya. Setiap tahun nanti akan diselesaikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Kita tinggal ikut pendidikan 20%, kesehatan dan seterusnya. Udah dibagi-bagi. Nah, cuma di kita itu karena kita di daerah ada istilah kearifan lokal, apanya yang perlu dititik beratkan tadi yang kita bicarakan. Tapi kalau program sebenarnya sudah tertata dan memang kan uang yang terbesar itu yang datang ke Medan ini kan dari pusat, walaupun nanti sumbernya dari daerah. Kalau lihat PAD kan sebenarnya nggak begitu besar. Jadi program itu sehingga nanti terpadu program pemerintah pusat, provinsi, Medan untuk cerita Indonesia yang maju. Bukan berarti kalau Medan tuh ya Medan sendirian maju gitu kan, enggak. Jadi semua sesuatu yang terpadu lah. Jadi kalau soal program itu sudah semua tertata dengan baik. Kita hanya tinggal titik beratnya saja tadi. Apa sih masalah Medan yang hebat tadi? Ada masalah kesenjangan, ada orang miskin yang nggak ada yang mau nyentuh. Karena kan miskin ini kumuh. Kalau kawan sama orang kaya kan banyak cuan, kira-kira gitu. Tapi kalau menyelesaikan ini mau tidak mau kita harus sentuh ini, biar nanti Medan itu betul-betul bisa menjadi milik kita bersama kan. Jangan ada yang merasa kalian lah orang Medan katanya, awak ini apalah katanya, makan pun tak jelas katanya. Jadi kita mau Medan yang kaya ini, ayo kita sama-sama. Cuma pemerintah hadir melalui program-program yang berkeadilan juga. Bukan berarti memaksa yang dari atas untuk dibagikan ke bawah. Semua akan berjalan secara alamiah. Karena sesuatu yang dipaksa itu tidak akan menghasilkan yang baik dan jangka panjang. Kita akan berjalan secara alamiah. Nanti memang program dasar itu kan secara nasional nggak bisa pendidikan. Karena memutus kemiskinan itu, miskin nggak bisa sekolah nggak bisa sekolah bodoh. Kalau bodoh miskin, miskin nggak bisa sekolah, nggak bisa, kan lingkaran setan itu. Disinilah hadirnya pemerintah untuk memutusnya dengan kekuatan
otoritas dan APBD-nya. Iya. Saya dengar-dengar APBD-nya 7 triliunan gitu kan, 7-8 triliun. Ya kayaknya kalau ditaruh gudangnya besar juga itu naruh uangnya gitu. Cukup lah kalau kita untuk ngurus Medan yang untuk Iya. menjadi lebih baik. Memang besar Pak, tapi kadang-kadang nggak menyentuh ke rakyat bawah. Iya. Nah. Iya Pak, bener. Iya, inilah. Nggak nyampe ya Pak Fit. Itu yang pengalaman saya. Kan kita ngobrol-ngobrol 10 tahun yang lalu kan kira-kira masalahnya itu. Nah, kalau harapan kita peran dari wali kota, kepala daerah itu besar, ya tinggal keinginannya saja. Dananya ada, otoritas ada, tujuannya ada, landasan teorinya ada, kita jalankan untuk Medan yang lebih baik itu. Berarti ada keinginan. Insya Allah, memang itulah keinginan kita. Nah, kalau kita lekatkan ke Pak Hidayatullah dan Pak Ridho nanti, apa keinginan mendasar dalam mengelola uang rakyat ini? Kan masuk melalui APBD kan? Iya, Dan sumber-sumber lain lah. Bagaimana supaya juga masyarakat dan umat mendapatkan hal-hal yang ada dalam program. Misalnya kan dalam APBD kan sudah ada untuk pendidikan, untuk pembangunan dan sebagainya. Bagaimana keinginan itu Pak? ya. Karena itu semua bersumber dari rakyat ya. Ya. Memang harus dinikmati oleh rakyat, membangun rakyat yang kuat. Ya, pengalaman saya misalnya kayaknya berat di ongkos ya ngurus negara ini untuk yang ngelola negara gitu. Ya, kita pelan-pelan gitu. Fokus kita untuk rakyat loh gitu. Walaupun selama ini untuk rakyat juga, tapi rakyat penyelenggara negara. Harusnya kan rakyat yang betul-betul membutuhkan. Penyelenggara negara ada hak, ada kewajiban. Tentu ini kita pertimbangkan. Tapi selebihnya itu harus kita betul-betul fokus untuk dikembalikan kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Jadi berarti dikembalikan ke masyarakat melalui program-program yang tersusun dalam katakanlah mungkin di APBD kan ada. Iya, itu yang bentuk programnya kan ada di APBD. Walaupun payungnya nanti ada visi misi tadi. Medan yang berdaya, Medan yang berjaya. Diberdayakan dulu, baru nanti kita bisa meraih kejayaan kan. Iya. Nah, menjadi persoalan lain, Pak Hidayat. Tentu Bapak pahamlah bagaimana keinginan masyarakat Kota Medan dan bagaimana juga keinginan dari pimpinan nanti kelak. Menyatunya di mana itu Pak? Makanya tadi saya bilang karena yang menugaskan saya itu kan partai ya. Iya. Siap atau tidak? Dianya dulu siap. Siap dalam artian untuk melayani masyarakat. Karena mereka kan tahu karakter saya. Karakter yang seperti yang kita katakan tadi untuk bagaimana kita hadir, pemahaman di PKS itu pemimpin itu adalah pelayan rakyat. Nah, karena mereka siap, ya mari kita sama-sama melayani rakyat. Kalau ada cerita selentingan isu bahwa di sini justru untuk mencari dunia itu ya, apa namanya, harta tahta wanita gitu kan. Insya Allah kita bisa terlindung dari situ. Kayaknya kita sudah lewat lah masa-masa itu ya. Kita memang masanya untuk kayaknya Tuhan beri kesempatan untuk memberikan terbaik buat masyarakat banyak. Mungkin berpikir untuk bekal yang lebih jauh gitu ya. Tidak masanya jor-joran untuk dunia gitu, udah lewat lah kayaknya kayak Pak Fit gitu ya. Jadi berarti Pak Hidayat melayani masyarakat. Iya, Bukan dilayani ya. Bukan. Dan itu memang sudah kita karakter itu sudah kita bangun. Mungkin masyarakat mengenal saya itu sebagai pelayan gitu ya. Tidak sebagai pejabat yang harus dilayani sebagai wakil rakyat. Saya betul-betul memahami ya wakil rakyat. Rakyat itu bosnya gitu. Kira-kira. Nah, bagaimana implementasinya di lapangan? Kan kadang-kadang persepsi orang bisa berbeda kan Pak? Ya, benar. Ya. Kalau implementasinya apa yang saya lakukan selama ini, seluruh potensi yang kita miliki, apakah itu otoritas dan
kekuasaan yang kita dapatkan itu semua kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk apa yang mereka inginkan. Tentu ini dimulai dari komunikasi yang intens dengan masyarakat. Jadi kalau saya itu memang kebetulan DPR ya, daerahnya di sini. Kalau sebulan itu reses memang hampir nggak cukup waktunya untuk bertemu, mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya. Jadi berarti meresapi keinginan masyarakat itu dengan turun ke lapangan menjumpai masyarakat. Iya. Seperti yang Bapak lakukan manakala melakukan reses sebagai anggota DPR RI kan. Iya. Tapi pada sisi lain sebagai calon, apa yang sudah Bapak lakukan untuk menjumpai masyarakat? Saya terus ya, karena memang HP saya, interaksi yang selama ini, dukungan spontan yang mereka berikan gitu kan, apa yang diinginkan oleh masyarakat itu terus menjadi bahagian dari saya yang insya Allah sudah terformulasikan di visi misi kita, yang kalau Tuhan berkehendak kita akan tinggal menjalankan program itu. Misalnya sederhana ya, kalau Medan misalnya kita cerita orang miskin nih, di Medan tuh udah ada perdanya, peraturan daerah penanggulangan kemiskinan. Ya sekarang dijalankan nggak itu gitu. Nah, karena kan itu tadi perkara karakter, kita tuh senangnya kawan kemana-mana ya, fitrahnya mungkin senang kawan-kawan di level atas biasa saja kan. Tapi yang perda ini harus dilaksanakan supaya hasilnya nanti bisa mengentaskan kemiskinan itu. Perda itu kan merupakan hasil dari DPRD dan pemerintah kota. Dan bagaimana menyampaikan itu ke masyarakat. Bapak tadi mengatakan sudah ada perdanya. Iya. Nah, kalau kita lihat perda-perda yang ada, kan sudah ada juga perda tentang sampah misalnya. Tapi masyarakat Medan masih mengeluh banyak sampah loh di kota Medan. Iya. Gimana menurut Pak Hidayat? Memang pendekatannya itu, kalau beberapa pendekatan kan sudah dilakukan. Yang belum dilakukan itu bagaimana membangun kebersamaan ya antara pemerintah dengan masyarakat. Iya. Kalau kita cerita sampah, kitanya seperti apa gitu kan. Kalau sudah terbangun kebersamaan, karena nggak bisa juga kan satu daerah Medan misalnya dibangun oleh pemerintah saja. Ini kan harus melibatkan seluruh masyarakat. Misalnya sampah yang di sungai gitu kan, itu diantaranya kan harus bersama. Cuma persoalannya ada hubungan yang terputus antara masyarakat dengan pemerintah. Tadi citra-citra itu, ala kalian ini ngapain datang ini kan? Ya yang mungkin yang salah satu mau jadi kepala daerah itu perlu investasi besar loh gitu. Jadi orang berpikirnya, alah dia nanti jadi mau balikkan modal saja itu katanya. Ya kalau itu yang terjadi memang akan kembali lagi, dia tidak akan menyentuh masyarakat secara maksimal. Ya kita datang, harapannya kita jadi tanpa harus ada beban besar yang kita pikul. Dan karena kita sudah hadir di politik ini dalam jangka waktu yang lama ya, bukan kita ujuk-ujuk datang. Jadi nih, Pak. Iya, dari tahun 87 jadi udah anggota DPRD. Walaupun Deli Serdang, waktu itu ibu kotanya Medan. Jadi saya tetap aktivitasnya di Medan. Nah, jadi modal kita untuk tampil ini, modal terbesarnya itu adalah modal kapital sosialnya itu. Karena kita sudah puluhan tahun itu kita tidak mengandalkan pendekatan modal uang gitulah. Insya Allah. Karena kalau itu tadi nanti kan akan menjadi beban kita. Ya kita modal sosial kita yang udah puluhan tahun hadir di Medan, bekerja sama dengan rakyat Medan, rakyat banyak membantu kita banyak membantu masyarakat. Itulah modal utama kita untuk hadir dalam kontestasi yang insya Allah akan berjalan. Jadi berarti menyinggung masalah proses pencalonan wali kota Medan.
kata orang Pak, punya modal politik, Iya. sudah ada kan? Iya, Ada, udah. Punya modal sosial, Sudah. sudah juga. iya, Sekarang pertanyaannya isi tas, iya, modal finansial. Modal finansial. Berkompetisi itu kan pasti harus ada cost-nya kan Pak. iya. Kira-kira menurut Pak Hidayat gimana itu? Kita hanya memperhitungkan untuk kos-kos politik saja. Ya. Kita memang akan memberi pelajaran, tidak akan melakukan pendidikan politik yang baik, tidak akan melakukan money politik. Money Money politik. politik. Nah, jadi kalau kita bicara kos politik, didukung dengan kader yang cukup di Medan ini untuk melakukan kerja-kerja politik itu bagi PKS itu tidak memerlukan kos yang besar. Kalaupun diperlukan kos itu masih dalam kemampuan kebersamaan kader-kader dan tentu nanti para simpatisan. Karena kita sudah pernah pengalaman kemarin ikut pilkada tahun yang kemarin 2019 ya. Kita kan maju sebagai wakil wali kota. Kita sudah punya pengalaman. Legislatif kita sudah punya pengalaman. Bagaimana beratnya mengadakan saksi, biaya, pelatihan dan semuanya. Dengan pengalaman itu bagi PKS kos itu tidak menjadi pertimbangan utama, dan kalaupun ada insya Allah masih dalam kemampuan kita untuk mengadakannya gitu. Jadi masih terbuka, artinya simpatisan itu Iya, bisa katakanlah mungkin membantu urunan terhadap pasangan ini. iya, Tapi Pak Hidayat tadi sempat menyinggung masalah money politik. iya, Fakta di lapangan sering menunjukkan itu kan Pak. Masih banyak. iya, Masih banyak. Nah, Iya. bagaimana kita menghindar itu? Sementara dalam kompetisi ini kan hadir juga pasangan-pasangan yang lain. iya, Dan masyarakat mungkin dalam tanda petik kadang-kadang ada istilah menunggu serangan wajah. iya, iya. Wani Piro, Pak. Iya. Gimana itu Pak? Ya, ini memang tidak bisa dihindarkan ya, karena untuk membangun demokrasi itu kan perlu beberapa persyaratan. Iya. Di antaranya adalah kualitas masyarakat. Faktanya kan kita dihadapkan tadi kalau data secara umum 70% penduduk Indonesia ini paling tinggi tamat SMP. Jadi dari segi pendidikan sebagian masyarakat ini tidak bisa memahami kaitan politik dengan kesejahteraan dia. Alah, kalau nanti dia ajanya itu kita kayak gini-gini juga. Nah, itu belum mampu. Sehingga menyebabkan timbul tadi pragmatisme politik. Ya, NPWP. Nomor piro, wani piro. Ya, itu untuk itu perlu waktu untuk memperbaikinya. Makanya tadi fokus kita bagaimana mengentaskan kemiskinan ini. Misalnya kalau di Medan kita datang pakai pendekatan money politik, misalnya ke perumahan-perumahan, nggak laku itu Pak Bet, karena mereka sudah masuk golongan menengah. Kita datang mau bayar, malah dia bilang kau yang kubayar, berapa kau mau, katanya gitu. Malah pikir mereka lebih. Iya, jadi itu satu keniscayaan ya soal itu. Tapi kita mau memberikan pendidikan bahwa sesuatu pekerjaan besar yang dimulai dengan cara yang salah tidak akan menghasilkan yang baik. Tidak mungkin yang salah menghasilkan yang baik. Maka kita yang bisa kita kendalikan kan kita diri kita. Maka kita menawarkan kebaikan itu agar harapannya kebaikan yang akan melahirkan kebaikan. Itu yang nilai-nilai yang ada di nilai luhur di bangsa kita. Lakukan kebaikan, dia akan melahirkan kebaikan. Kalau yang tidak baik akan melahirkan yang tidak baik. Nah, jadi bagaimana kita memulai dari diri kita, dari kelompok kita, menawarkan kebaikan dengan harapan kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lebih besar. Iya. Berarti nilai-nilai itu dipegang sebagai komitmen Bapak bersama Pak Ridho untuk bagaimana memerintah nanti kalau terpilih. Iya. Bisakah itu dipegang Pak? Insya Allah. Iya. Kita kan sudah melalui beberapa tahapan ya. Iya.
ujian-ujian lah gitu, ujian-ujian dalam bersinggungan tadi terkait dengan keuangan dunia nih lah ya, tahta, harta segala macam. Sampai saat ini alhamdulillah bisa dijaga oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita berharap kita akan terus terjaga untuk konsisten dengan apa yang kita lakukan selama ini. Ya, berarti konsistensi itu tetap dipegang sebagai modal juga Pak ya, Iya. dalam memimpin. Karena kadang-kadang setelah terpilih banyak godaan Pak. Oh iya, udah pasti. Banyak godaan dan suka lupa janji. Iya, iya. Ada kawan tuh politisi juga, alah katanya, 1-2 tahun itu ujiannya katanya. Kalau masih mau dibuka-bukakan mobil kita, dibukakan pintu, berat itu katanya. Kira-kira begitu. Dia karena godaan itu kan pelan-pelan gitu ya. Jadi kita sadar itu bahwa ada godaan yang luar biasa besar di situ. Tapi beberapa faktor yang ada pada diri saya pribadi di partai yang insya Allah bisa menjaga konsistensi itu. Ya. Karena apa yang Bapak tuturkan dalam dialog ini tentunya kan didengar oleh masyarakat. ya, Dan suatu waktu juga mereka akan bertanya kembali ke Bapak. ya. Nah, sedikit lebih jauh tentang pasangan Pak Ridho dan Pak Hidayatullah. Ya. Sudah ada komitmen yang dibangun? Saya Atau kira belum bisa dibocorkan di sini? chemistry-nya itu kan tetap untuk kebaikan Medan. Iya, kan kita Medan ini punya sejarah. Kita itu sebagai manusia tentu ingin dicatatkan menjadi yang terbaik sampai saat kita ada gitu. Paling tidak itulah komitmen kita, kehadiran kita bisa memberikan warna, bisa meletakkan dasar Medan ini makin lama terus makin tumbuh, maju, berkembang dan lebih baik. Ya. Apa yang perlu kita hindari dalam memimpin Kota Medan menurut Pak Hidayat? Pertama apa ya, Medan ini karena heterogen ya. Santai aja lah, nggak usah marah-marah gitu ya kan. Sabar, banyak persoalan ya. Dan keinginan masyarakat satu dengan masyarakat selalu kadang-kadang berbeda, bertentangan. Jadi kalau pemimpin ini nggak banyak-banyak sabar, sikit-sikit marah, nggak selesai masalah itu. Ya, kita hadirlah di tengah masyarakat, datang dengan hati. Apa sih persoalan kita? Ini Medan kita cari solusinya. Insya Allah dengan niat baik seperti itu, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Salah satu soal kemiskinan misalnya nih ya, saya kebayang tuh gitu. Ada anak cerdas, lulus tes di perguruan tinggi yang bagus gitu kan. Tiba-tiba nggak bisa ngelanjut hanya karena nggak punya uang. Ini kan anak cerdas, kecewa, ini bisa jadi sumber penyakit. Pemerintah harus hadir, dia cerdas, dia berhasil, dia akan memberikan kebaikan kepada Medan. Jadi memang nggak ada pilihan lain. Kita harus hadir untuk menjadi solusi bagi masyarakat. Tentu masyarakat yang memerlukan bantuan pemerintah. Saya bilang tadi orang-orang beruntung, ya kita justru mengharapkan bantuan dari mereka. Kita bersama-sama, kita berharap mereka terus hebat, tumbuh, berkembang, memberi manfaat yang besar buat Medan. Lalu itu yang kita salurkan kepada kawan-kawan yang kurang beruntung. Nggak usah lah, kalau ada yang sedih-sedih harusnya pemerintah harus hadir terdepan lah. Jangan ada kesedihan untuk masyarakat kecuali kita nggak punya. Kayaknya Medan ini punya gitu. Tapi Pak, ada kesan yang sering dilontarkan, ini Medan boom. Itu kan konotasinya kan Medan itu kota keras gitu ya. Dan pandangan Pak Hidayat gimana itu? Kita robah Medan bung menjadi positif. Begitu ada masalah, ini Medan bung dan itu akan selesai. Ada limit waktu selesai? Kita akan manfaat 5 tahun itu ya. Tapi kita akan mulai dengan keteladanan. Bahwa kita sungguh-sungguh untuk Medan itu, dan dengan keteladanan yang dimulai dari hati itu akan bisa menggugah, membangun kebersamaan di Medan ini.
kita ingin semua masyarakat Medan ini maju, berkembang, tumbuh, dan itu akan menjadi kembali benefitnya kepada kita semua. Iya. Tumbuh kembang secara merata ya, Iya. Pak ya. Oke. Jadi poin pentingnya adalah keteladanan Iya, dari seorang pemimpin, Keteladanan. dan tentunya harus dicontoh juga untuk masyarakat. iya. Menyatukan antara teladan ini dan keinginan masyarakat itu gimana, Pak? Masyarakat ini kan dia punya hati juga. Sepanjang kita datang dengan hati, pasti nyambung. Oke. Iya. Tidak harus dengan kekerasan Iya, ya, Pak. iya. Kita datang dengan hati akan nyambung dengan hatinya. Kita datang untuk kebaikan mereka, mereka akan pasti menerima. Kita tidak membuat sekat-sekat. Memang mau tidak mau ya, di Indonesia ini ada budaya feodal gitu. Iya. Nah, insya Allah feodal ini kebetulan kayaknya saya nggak pandai tuh jadi feodal gitu ya. Saya yang terbiasa agak sedikit lebih rendah dari rakyat karena wakil rakyat itu gitu. Jadi saya berharap paling tinggi samalah dengan rakyat gitu. Jangan kayak bos-bosan gitu ya. Feodal gitu mesti ada penghormatan yang berlebih-lebihan gitu kan. Dan saya ingatkan itu kepada kawan-kawan. Kebetulan saya punya kelompok kecil ya yang selalu mengingatkan, kelompok besar nanti partai, siapapun yang mengenal saya, silakan dia akan mengingatkan kalau ada kelainan-kelainan pada diri saya. Dan apa yang terjadi selama ini tentu mengikat saya untuk bisa terus konsisten dalam kebaikan ini, insya Allah. Mengingatkan dalam bentuk apa, Pak? Misalnya kritik boleh? Boleh, kita terbuka. Makanya saya bilang tadi nggak usah marah-marah lah. Jadi kalau belum bisa menahan marah nggak usah jadi pemimpin. Iya, karena Nabi bilang jangan marah, la taghdab, jangan marah. Okay. Marah tuh merusak pikiran dan membakar hati. Ya Pak Hidayat, kita ada waktu 2 menit. Ya. Apa yang bisa Bapak sampaikan ke pendengar kami dan masyarakat Medan Masyarakat Medan khusus. terkait dengan pilkada? Ya, ini perhelatan pilkada ini milik rakyat Medan. Lakukan yang terbaik, maka masyarakat akan mendapatkan yang terbaik. Pimpinan yang terpilih itu bahagian dari untuk proses mendapatkan kebaikan itu. Jadi saya berharap masyarakat Medan ini, terutama pemilih, memberikan yang terbaik dalam perhelatan ini. Kalau ada yang nggak baik yang disampaikan KPU, Bawaslu, kita ikutlah itu. Kita jalankan saja sesuai dengan aturan, dan semua masyarakat Medan saya yakin punya hati nurani. Berjalanlah dengan hati nurani itu, karena hati nurani itu dekat dengan dia, bahagian dari kebaikan. Dan insya Allah saya yakin rakyat Medan akan mendapat kebaikan pada perhelatan kontestasi pilkada tahun ini, insya Allah. Dan tentunya datang ke TPS Ya, tanggal 27 November 2024 dan siap untuk mencoblos. Gitu iya, iya, itulah kebaikan itu. Tanggung jawab sebagai rakyat Iya Medan. benar. Jangan golput. Jadi Iya. pemilih yang cerdas juga ya, Iya. Pak Pintar ya pastinya ya. Tadi aku suka Medan apa tuh? Medan yang berdaya, Medan yang berjaya. Berjaya. Oke. Iya. Baiklah. Terima kasih Pak Hidayatullah. Iya. Terima kasih juga Pak Sama-sama. Pintar. Waktunya sudah ngobrol bersama kita untuk pagi hari ini di special talk show menuju Pilkada Wali Kota Medan. Mungkin kita bisa menghadirkan sosok-sosok yang lainnya, Pak Pit. Iya, dan tentunya pesan juga untuk Pak Hidayat dan Pak Rido, mudah-mudahan mau datang lagi ke. Oh iya. Mudah-mudahan pada Silaturahim nggak boleh putus. Nanti datang Jalan berdua sama Pak terus. Yasir Rido Ya. Berdua. Berdua. Ini kan masih satu ya. Iya. Ke depan berdua. Berdua baru kita belak-belakan nih. Iya. Baiklah pendengar Kardopa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di Radio Kardopa 99,4 FM atau jika live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa. Mari melangkah kita optimis bersama Hidayatullah dan Yasir Ridho Lubis. Harapan baru untuk Medan yang maju, dengan semangat kita semua jadi satu. Medan berdaya.
Rakyatnya berjaya, ekonomi kuat, pendidikan hebat, hukum yang adil, semua turut andil, bersama berdaya, Medan berjaya. Kita ingin perubahan, bukan hanya janji. Dengan berdaya melangkah sepenuh hati, maju bersama tanpa rasa ragu. Medan berdaya, kota kita semakin maju. Setiap langkah kita menuju harapan. Dengan berdaya, Medan dalam genggaman. Kita berdaya, kita siap bersaing. Bersama berdaya, masa depan kita jaya. Medan berdaya, rakyatnya berjaya. Ekonomi kuat, pendidikan hebat, hukum yang adil, semua turut andil, bersama berdaya, Medan berjaya. Kita buat pilihan, kita bersatu untuk Medan gemilang. Dengan berdaya kita gapai semua, Medan berdaya bersama Hidayatullah dan Bang Yasin.